Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, Wiro United. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang post-match interviewnya Erik ten Hag setelah kita menang ngebantai Arsenal 3-1 ya. Dan juga kenapa kalian jangan mimpi akan tsunami trofi ya. Mendingan mimpi yang enak-enak aja ya. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan pertama ya. Ditanya bagaimana dengan performa Manchester United tadi ya, dan bagaimana cara comeback-nya gitu setelah golnya Bukayo Saka ya. Dibilang, oh, pemain-pemain Manchester United nggak ngerti kalau pada saat kita ada keterbelakangan, yang kita kebobolan tuh, ataupun ya equalizer golnya di Bukayo Saka tadi, ya kita harus ya kita harus deal with it, dia bilang kita harus reaksi lah gitu, harus mengeluarkan reaksi. Dan dia bilang reaksi kita cukup bagus dan kita tetap tenang dan akhirnya kita ngegolin lagi gitu dan kita menang pertandingan ya. Terus pertanyaan kedua adalah ditanya bagaimana dengan formnya Anthony ya, kenapa dimainin dari awal gitu kan ya. Apakah dia udah ready segala macem lah ya, sama lah kayak kita pertanyaan kita kok Anthony main gitu kan ya. Dia bilang I know what Anthony can be. Ya, artinya apa ya, dia tahu ya Anthony itu seperti apa ya. Dengan space yang ada dan juga dia punya dribbling ability ya, dia punya kemampuan dribblenya dan juga pressingannya Anthony, dia bilang itu bagus untuk gamenya. Ya jadi ingat tuh ya, buat para para pecinta jus ya, dribbling-dribbling itu nggak jelek sebenarnya, asal dipakai dengan bijak lah gitu lah, benar. Harus dipakai dengan bijak. Jadi nggak masalah dia bilang dribbling-dribbling, itu justru bahkan dari Ten Hag sendiri yang ngomong ya. Tapi ya dia bilang mungkin kelihatannya Anthony lack of power ya, artinya mungkin kurang physical ya kan, kurang ada stamina atau endurance juga ya. Itu juga karena dia bilang dia Anthony miss training ya, karena dia punya cedera lah musim lalu, sekitar 2 bulan lah cedera, benar nggak? Dan dibilang tapi lu bisa lihat potensinya Anthony ya, tapi tetap Anthony perlu work hard ya, karena gimana pun juga ini Premier League, dia bilang high intensity berbeda dengan Eredivisie ya. Berarti menurut gua sih untuk sekarang ini mungkin Anthony masih setengah ready lah untuk benar-benar match fit, dia belum match fit lah Anthony ya. Terus ditanya lagi ya kan, kemarin di interview sebelumnya si Ten Hag selalu bilang karakter, attitude, dan fighting spirit ya harus benar dari awal pertandingan. Ya ditanya nih sama interviewnya, tanya karakter dan fighting spirit, seberapa jauh karakter dan fighting spirit itu bisa ngebawa Manchester United, dibilang dia. Dia bilang kita harus tetap ya mendorong karakter dan mentalitas dan attitude yang benar, dia bilang gitu ya. Dia bilang kita harus set standar yang tinggi setiap hari. Dia bilang, nah ini kata-kata yang dia ngomong yang menarik adalah good is not good enough, we have to do better. Artinya apa? Ya bagus itu nggak cukup bagus gitu loh ya, kita harus bermain lebih bagus lagi. Ya itu omongannya lah. Terus dia bilang there are lots of room for improvement. Ya ini yang menarik loh ya. Dari kemarin ya gue melihat ya, walaupun kita menang lawan Liverpool, menang lawan Leicester, lawan Southampton, bahkan lawan Arsenal pun, gue melihat ya kelihatannya dia masih belum happy. Intinya dia belum, menurut gue sih dia bukannya dia negatif ya, ingat ya, jangan salahin kata, jangan apa salah artikan kata-kata gue, tapi gue merasa dia Manchester United itu belum memainkan Ten Hag ball. Ya, 100% belum. Ya, makanya dia bilang good is not enough, we have to do better, dan masih banyak ruangan untuk untuk di-improve gitu, untuk dikembangin ya. Dari kemarin gue merasa dia ngomong begitu mulu gitu. Dan arti dia bukan oh ya bagus nih udah begini begini bagus. Dia nggak ngomong gitu begitu. Dia jelas dia selalu apa memuji kemenangan ya. Menurut dia kemenangan itu penting untuk balikin mental, tapi cara bermainnya menurut gua dia masih masih belum merasa Ten Hag ball dilakukan 100% ya. Dia bilang ini baru start of the season ya, baru awal mula musim. Semua orang perlu ya kan, semua pemain perlu berlatih di maksimum level setiap hari ya di Carrington ya, untuk menjaga proses ini di arah yang benar ya. Jadi gue sih bisa lihat lah dia masih belum melihat Ten Hag ball itu 100% dimainkan di Manchester United ya. Jadi gue pengen ngomong gini aja deh ya, ngomong gampang gini. Jadi kalau kalian udah merasa puas, wah menang gitu, oh ini masih juara. Menurut gue yang the best is still to come ya dari Ten Hag ya. Yang terbaik dari Ten Hag itu bakal, ya kita belum melihat itu gitu loh. Ya karena proses juga, masih proses kan ya. Jadi walaupun kita menang lawan Liverpool, Arsenal begini ya tenang aja gitu maksudnya. Ya kan yang terbaik itu bakal bakal datang ya, dan yang kemarin-kemarin itu belum terbaik. Terus tanya juga soal Erikson ya. Erikson involved in every goal ya. Jadi 3 gol tadi build up-nya dari Erikson di belakang, di bawah ya. Seberapa penting Erikson dalam playstyle-nya Ten Hag ya. Terus dijawab, we put Erikson deep as number 6 and 8 ya. Menurut gua sih gini, dia ya Erikson nggak cuma
menurut gue Eriksen tuh lebih ke arah deep lying playmaker ya. Jadi DM bukan, jadi box to box juga nggak terlalu gitu. Dia lebih ke arah deep lying playmaker. Dia bilang dia bisa create game, he can make the game, bisa melakukan switch, bisa pass between the line, dia bisa juga get the final pass ya. Jadi final pass ke kotak penalti ya dan juga menyerang untuk ngegolin ya. Tapi ada tapinya. Jadi intinya gini, kita tahu semua lah itu kualitasnya Eriksen ya, yaitu dalam offense benar nggak. Tapi dia bilang Eriksen perlu improve dalam defendingnya dia. Makanya Eriksen sama McTominay itu rada ya cukup cocok gitu loh sebenarnya. Uh, ya McTominay nggak bisa melakukan itu semua ofensif itu ya bisa lah tapi kan terbatas ya. Tapi Eriksen juga nggak bisa melakukan defending yang physical kayak McTominay. Makanya menurut gue McTominay sama Eriksen itu cocok, ya kan? Uh, Eriksen sama Fred mungkin jadi kurang cocok karena dia kurang physical juga kan Fred, tapi energinya banyak. Jadi makanya ini yang dibilang sama si Ten Hag, ya kan? Semua ofensifnya kualitasnya Eriksen bagus, tapi defendingnya jelek. Ya wajar lah, biasanya dia nomor 10, benar nggak? Ya kan sekarang dipaksa jadi nomor nomor 6 atau nomor 8 gitu loh. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya ya Brand ditanya soal setelah pertandingan Brentford ya ada ya yang di cancel itu kan hari liburan di cancel untuk latihan. Dia bilang apakah itu momen yang penting untuk apa membuat season ini jadi berbalik arah lah yang sebelumnya kita kalah tuh jadi menang terus. Dia bilang ya sebagian dari itu ada lah ambil andil dia bilang cuman dari pertama ya dari hari pertama Ten Hag ngeset standar yang tinggi ya. Kita harus ngejalani standar tersebut ya kan dan juga value ya. Dia bilang pada saat kita menunjukkan kedisiplinan, kita bahkan create winning culture. Kita akan membangun ya kan membangun culture kemenangan dia bilang ya. Kita belum sampai sana, we are not there yet dia bilang ya. Tapi kita di in a good direction ya. We need to keep the process going. Jadi artinya ya kita masih belum inilah, masih belum banget itu loh, masih belum 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 sesuai dengan ekspektasi Ten Hag lah dalam segi permainan kalau bisa bilang seperti itu ya. Makanya we are not there yet dia bilang ya, tapi di apa di arah yang sangat bagus lah ya. Kita perlu keep the process going. Lalu ditanya juga second half ya, second half adaptation ya, di mana Marcus Rashford dipindahin ke kiri, ditanya pasti second half Marcus Rashford pindahin ke kiri, apakah itu untuk counter attack ditanya ya. Ya tapi dia bilang iya, tapi Rashford juga bisa di kanan gitu kalau memang ada Ronaldo dia bilang gitu ya. Dia bilang Rashford, nah ini dia nih ekspektasi Rashford atas ekspektasi Ten Hag akan Rashford sebagai striker. Dia ngomong dengan jelas, Rashford as a striker and as a winger play like Eriksen. Dia bilang gitu, dia bermain seperti Eriksen ya. Di dalam pressing game, his transfers really good ya. Mungkin transisinya cukup bagus ya antara transisi Rashford cukup bagus. Tapi sebagai striker, ini ekspektasinya adalah satu, ya dia harus sebagai target man. Dua, dia harus mau drop deep, ya drop ke bawah untuk jemput bola ya atau hold the ball segala macam. Dia harus mau main linking ya, overlinking dibilangnya, dan juga yang terakhir ada willing behind. Gue nggak tahu nih willing behind artinya apa nih. Ya, kalau ada yang tahu boleh komen lah ya. Terus dia juga harus bisa masuk ke dalam kotak penalti untuk score the goal ya. Jadi semua yang diomongin ini adalah tipe-tipe striker modern yang lu bisa lihat di Martial atau apalah ya. Tipe-tipe striker modern ya. Jadi ini ekspektasinya Erik ten Hag untuk Rashford sebagai striker. Ya. Dia bilang performa Rashford itu menunjukkan development-nya Rashford ya. Tapi masih ada room for improvement lagi ya. Jadi ingat ya sekali lagi nada yang Ten Hag bilang tuh selalu ya dia masih belum puas lah gitu loh dengan cara bermainnya Manchester United ya. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah menurut Ten Hag the team is getting better ya? Manchester United itu bermain lebih bagus lah gitu ya. Dia bilang, oh ya kita harus invest di training pitch dan juga di dalam game ya. Jadi harus ya intinya harus banyak ini work hard ya. Masih start proses ya, masih start of the process karena dibilang Casemiro dan Anthony baru masuk. Ronaldo juga miss preseason, dibilang yang nggak ikut preseason. Makanya ini menurut gua kenapa Casemiro belum start, Ronaldo belum start ya. Anthony start ya karena udah tahu Ten Hag punya gaya lah. Makanya kenapa mereka Casemiro sama Ronaldo belum start. Intinya mereka baru masuk lah, belum siap gitu loh untuk jalanin Ten Hag punya ini taktik atau sistemnya. Dan dia udah bilang gini ya, kita harus lebih bisa controlling the game ya.
Dan prosesnya adalah, ya ini penting nih, prosesnya adalah kita mau mendikte pertandingan. Artinya dia pengen ball possession, ya. Dia nggak mau ball possession kita 40% walaupun menang gitu loh. Ya, dia nggak mau kita punya ball possession di bawah gitu loh. Nggak, dia pengen 60% lah minimal ball possession kita dan juga hasilnya menang. Bukan cuma menang doang, tapi ball possessionnya jelek. Ya, kalian tahu sendiri Ten Hag ball itu kita harus megang bola, kita harus control the game. Ya, itu dia bilang, ya masih long way to go, dia bilang. Masih jauh, tapi udah mengarah ke arah yang benar. Ya, jadi ingat, ya Ten Hag belum dimainkan sama sekali ya. Kita ekspektasinya adalah ya kita bisa lihat harusnya ya mungkin dalam 2-3 bulan lagi nih possession kita tuh bakal lebih tinggi lah yang lawan siapapun juga ya. Um, Lalu ditanya lagi soal Erikson ya, dengan kemampuan Erikson untuk melakukan passing-passing ke depan gitu kan, apakah itu sesuatu yang kurang di Manchester United dibilang gitu ya sebelumnya dan apakah itu mempunyai impact yang tinggi ya akan formnya Bruno ya dia bilang Bruno mendapatkan support ya Bruno bisa pas ke final third dia juga bisa terima bola ke final third ya. Bruno dan Erikson cocok lah bareng ya. Dan kita tahu lah kalau omongan seperti ini maksudnya apa ya. Selama ini kita main McFred, bola nggak bisa ngalir ke depan. Benar nggak? Bola bisa ngalir ke depan kalau Bruno drop deep, bantuin McFred. Kalau McFred dibantuin Bruno, artinya apa? Ya striker kita kurang support, striker winger kita kurang support, nggak ada nomor 10 di atas. Benar nggak? Ini permasalahan utamanya dari kemarin. Dengan adanya Erikson ya yang ofensifnya ya menurut gua sih Erikson lebih dewasa ya dalam bermain dibanding Bruno. Kalau dari segi skill menurut gua sih ya mungkin 11-12 lah sama Bruno. Tapi kan Erikson nggak cuma bikin buat long ball. Makanya Erikson lebih cocok di nomor sebagai deep lying playmaker ya sebagai nomor 6 atau nomor 8 lah lebih cocok. Ya, kalau Bruno yang jadi nomor 68 dia long ball mulu, benar nggak? Kalau Erikson enggak gitu loh, ya bedanya di situ. Erikson sebagai deep lying playmaker, dia bisa lihat kapan dia harus long ball, kapan dia harus progress short passing segala macam gitu loh, link up play. Perbedaannya di situ ya. Jadi ada Erikson ya kan, ada jenderal di bawah ya kan, dan Bruno jadi jenderal di depan. Itu perbedaan yang utamanya. Ya. Tapi jelas kayak yang gue bilang kayak kemarin kan gue bilang oh Erikson nih kelihatannya perlu diganti nih benar nggak kurang fisikal. Lawan Odegaard segala macam kayaknya dia defendingnya emang kurang bagus benar nggak ya. Tapi ya gimana pun juga dia itu bukan nilai plusnya Erikson benar nggak. Nilai plusnya Erikson ada di dia punya passing ability, dia punya ofensifnya ya. Jadi seperti itu dia bilang makanya Bruno bisa lebih bebas di depan gitu loh. Lalu ditanya lagi nih, nah ini juga nih, ini yang paling penting ya. Jadi buat yang pada pada mimpi tsunami trophy ya, gue kaget loh. Kemarin gue baru selesai live streaming mau tidur kan, cek-cek Twitter, ih, yang trending tsunami. Aduh, ampun deh gue deh. Ya sorry aja, gue nggak tahu ya itu tren dari mana ya. Yang pasti bukan dari gue ya, karena gue inget banget pas ada preseason. Gue bilang, ya gue paling males nonton preseason gitu kan ya. Gue bilang, ya karena itu bukan jadi barometer. Lu menang berapapun juga 4-0 lawan Liverpool itu bukan jadi barometer. Preseason ya nggak ngefek gue bilang gitu ya kan. Maksudnya ya bukan berarti lu bakal jadi juara kalau menang preseason benar nggak? Ya kayak Van Gaal ya atau siapa ya itu menang terus tahu-tahu game pertamanya kalah gitu kan. Sama juga gitu kita mirip-mirip begitu kan. Jadi gue nggak tahu itu tren dari mana. Sampai detik ini gue nggak tahu ya kan tren tsunami trophy dari mana. Yang pasti ya gitulah. Ini penting nih ya. Jadi ini penting pertanyaannya nih. Dengar nih yang buat yang mimpi tsunami trophy ya. Eh Manchester United sudah mengalahkan pemimpin liga sementara yaitu Arsenal ya dan juga Liverpool ya. Apakah fans United itu benar untuk mengharapkan kalau kita bakal ada trofi di musim ini? Ya, jawabannya Ten Hag sangat bagus dan tolong dicatat ya buat para pemimpi Tsunami Trophy. Dia paham ya mimpinya fans dia bilang gitu, I understand fans dream dan standar dari Manchester United. Nah ingat ini penting loh standar Manchester United itu bukannya kita nggak mau trofi, kita mau trofi ingat itu penting banget ya bukan Arsenal ya kita bukan Arsenal kita fans Manchester United ekspektasi trofi itu selalu ada ya. Dia ngerti dan Ten Hag ngerti dia bilang. Tapi ya kita ini lagi start of a process, dia bilang kita baru di awal mula proses. Ya kita harus bekerja keras bersama, ya kan, dan membawa
standar yang tinggi setiap hari ke Carrington. Ya, dia bilang, diulangin lagi kata-katanya, good is not good enough, we have to play better to win trophy. Ya, untuk memenangkan trofi, kita harus bermain lebih baik dari yang kemarin-kemarin dan juga sekarang menang lawan Arsenal. Ya, eh, dan kita sekarang ini Ten Hag nggak mimpi untuk trofi ya, yang pasti yang dia pengen lakukan, Ten Hag lakukan sekarang adalah eh, ya kita harus menangin setiap pertandingan. Ini yang dia bilang ya. Jadi goalnya, aimnya dulu tuh untuk menangin setiap pertandingan, dan itu yang fans bisa harapkan dari Manchester United sekarang ini. Yaitu goalnya itu bukan untuk trofi, oh mau Premier League atau apa dulu, tapi kita harus menangin setiap pertandingan dulu ya. Seperti yang dibilang lah, we need good is not good enough, we have to play better, dibilang. Ya. Jadi sorry aja ya buat para pemimpin Tsunami Trophy ya, menurut gua sih omongannya Ten Hag masuk akal banget. Lu jangan bilang karena kita menang 4-0 ya, langsung bilang Tsunami Trophy ya. Gua ngerti lah kalian lagi seneng menang lawan Arsenal segala macam ya kan, dan gue juga seneng. Tapi harus realistis juga lah. Kita masih dalam proses. Harapan trofi itu menurut gua nggak boleh hilang ya, karena kita Manchester United bukan Arsenal. Tapi tetap kita ini masih dalam proses, dan di mata Ten Hag sendiri pun walaupun kita menang 4 kali, menang lawan Liverpool, Arsenal, masih jauh dari Ten Hag ball gitu loh, masih jauh banget dari harapannya Ten Hag kita bermain possession game, ya controlling the game dan dictate the game. Itu penting banget ya. ini ini biar biar ini ya, kaget sih gue kemarin sih ngeliat Twitter Twitter trending tsunami. Dia baru langsung tsunami baru menang. Jangan lupa lo, kita tuh kalah 2 kali lo dan dibantai Brentford lo kemarin lo, ya jangan lupa. Ya, jangan lupa juga nih lawan Arsenal walaupun menang 3-1 tuh, possessionnya Arsenal tuh ya basically gue bilang Arsenal lebih bagus, attacking movementnya, passingnya segala macam lebih bagus kemarin Arsenal seperti review gue, ya kan. Cuman ya kita counternya aja jalan 2 kali gitu, bener nggak ya, dan dimulai dari Erikson. Ya paling itu yang gue bisa ngomong sih ya. Gimana menurut kalian dengan interviewnya Ten Hag ya? Menurut gue sih interview yang cukup bagus ya. Dan ini mengingatkan kita kembali gitu loh ya, kalau sebenarnya Ten Hag masih belum happy dengan performa permainan kita walaupun kita menang. Dan tapi dia tetap bukannya dia negatif, dia tetap bilang menang itu penting. Ya cuman ya gitu, masih jauh lah untuk dari bermainkan Ten Hag ball. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.